Ya, jadi begini Pak, untuk pandemi ini secara pertumbuhan dari bisnisnya sebetulnya kami meningkat hanya pada sektor pendapatan dan laba karena banyaknya restrukturisasi dan relaksasi itu Pak. Ya. Kalau posisi Oktober saja yang direstrukturisasi itu 12,2 miliar, itu yang direlaksasi itu ada 27,1 miliar. Jadi ada 39,3 miliar Pak. Itu. Dari kredit 614 miliar tadi itu. Ya. Jadi ini masalahnya yang kemudian sampai dengan sekarang juga yang dilakukan restrukturisasi dan relaksasi setelah hampir masanya berakhir ini juga mereka belum semuanya pulih Pak. Maka banyak yang minta masih perpanjangan. Walaupun demikian kalau untuk BUMD di Kabupaten Banyumas untuk sampai dengan tahun ini bahkan mungkin tahun depan kita masih pemberi kontribusi dividen tertinggi di Kabupaten Banyumas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk memotivasi masyarakat Jawa Tengah membangun harapan di tahun 2022 setelah pandemi mulai melandai, mudah-mudahan ekonomi mulai pulih kembali. Saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Sugeng Priyono, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah Direktur Utama BPR BKK Purwokerto. Apa kabar Pak Sugeng? Alhamdulillah sehat Pak Bang. Ya, namanya memang BPR BKK Purwokerto ya? Betul, BPR BKK Purwokerto. Iya, baik. Mungkin Pak Sugeng bisa bercerita ya, BPR BKK itu kan dulu mulai ada di semua kecamatan. Kemudian bergabung menjadi satu, dan sekarang berkembang, kalau tidak salah dari segi aset, BPR BKK Purwokerto ini nomor 2 se-Jawa Tengah. Silakan cerita Pak Sugeng. Baik Pak Bambang, perkenalkan saya Sugeng Priyono, Direktur Utama BPR BKK Purwokerto. Saya asli orang Purwokerto, asli orang Banyumas. Iya. Jadi riwayatnya tahun 89 tamat SMA, tahun 90 masuk BKK. Pada saat itu masih BKK. Ya. Jadi di Kabupaten Banyumas itu ada 27 kecamatan, jadi ada 27 BKK. Pada saat masuk, 1 tahun saya menjadi staf, kemudian naik menjadi, kalau dulu pemegang buku, kalau sekarang itu kepala seksi pelayanan. Ya. Kemudian tahun ketiga saya menjadi pimpinan, waktu itu masih pimpinan. Ya. Jadi di usia yang masih 23 tahun lah itu pimpinan dulu. Di kecamatan berpindah-pindah kecamatan, saya ada 5 atau 6 kecamatan berpindah-pindah waktu itu, dan masih sangat kecil. Aset pada saat itu saja masih 1.300.000. Asetnya kecil. Kita meminjamkan ke para masyarakat itu ke pos-pos pelayanan di desa-desa dan di pasar itu pinjaman paling 10.000, 15.000. Ada yang pinjam 50.000 itu sudah luar biasa besarnya ya. Dan angsurannya zaman waktu itu masih kebanyakan mingguan. Jadi setiap Senin di desa mana, Selasa di desa mana, sampai dengan hari Sabtu nanti di desa di pasar mana. Seperti itu setiap hari dan masih sangat kecil lah. Kemudian pada tahun 91 itu ada verifikasi dari Bank Indonesia, dilakukan verifikasi, kemudian dari 27 BKK di Kabupaten Banyumas ini
ada 8 BKK yang kemudian beralih status menjadi BPR. Ini waktu itu izinnya dari Menteri Keuangan waktu itu. Ya. Sehingga tersisa dari 27 yang 8 sudah jadi BPR. Ya. Sehingga tersisa ada 19 BKK. Pada tahun 98 ada verifikasi dari Bank Indonesia waktu itu. Ya. Verifikasi dari 19 itu lolos menjadi BPR 16. Ya. 16 sehingga tersisa 3 pada saat itu karena banyak terdapat kredit macetnya pada saat itu di 3 kecamatan. Sehingga ada menjadi 24 BPR dan 3 BKK di Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2007, yang 24 BKK ini merger. Merger pada tahun 2007, tepatnya bulan cut off-nya bulan April, 31 April itu cut off. Untuk merger per April itu menjadi namanya BPR BKK Purwokerto Utara karena mempertahankan 1 kantor pusat waktu itu. Dan 24 kantor cabang. Kemudian masih ada 3 BKK. Kemudian pada tahun 2000, saya lupa ya, 2013 apa 2011, yang 3 BKK ini merger menjadi BKK Purwokerto Selatan. Jadi 2 kantor cabang. Jadi di Banyumas ada BKK Purwokerto Selatan dan BPR BKK Purwokerto Utara. Kemudian pada 2007-2011 merger itu posisi saya masih pada saat itu seleksi, saya menjadi 2 tahun di bidang perencanaan, 2 tahun di bidang kredit. 2011 akhir masa jabatan direksi merger pertama berakhir, seleksi lagi saya menjabat sebagai direktur utama 2011 sampai dengan sekarang. Pada saat saya menjabat itu, saya merubah nama. Merubah nama dari BPR BKK Purwokerto Utara, utaranya dibuang karena membingungkan, jadi BPR BKK Purwokerto. Caranya demikian. Pada saat merger pada 31 Maret 2007 itu asetnya di kisaran 126 miliar. Pada saat itu. Nah, kemudian pada 2011 itu di kisaran aset 253 miliar. Ketika saya menjabat Dirut. Kemudian per Oktober, 31 Oktober 2021, kemarin asetnya sudah 872 miliar 47 juta 585 ribu rupiah ini. Ini untuk kondisi perkembangan yang ada sekarang. Kemudian pada saat 2011 sampai dengan kemarin tahun 2019 kalau tidak salah. Nah ini cukup bagus Pak, cukup bagus, asetnya juga cukup bagus. Kalau di Jawa Tengah waktu itu ya kita masih aset tertinggi, laba tertinggi. Namun pada tahun 2019 atau 2020, nah ini Purwodadi mulai kencang, nyalai. Nah, di Purwodadi masih ada support kebijakan Pak Bupatinya. Di Purwokerto tahun 2019 itu kebijakan seluruh dana desa dipindah ke Bank Jateng. Sehingga pada November 2019 aset kami sudah 1 triliun lebih. 2020 langsung turun. Langsung turun ke angka kisaran 900-an lah. 900 kurang lah itu. Karena ada kebijakan 301 rekening dana desa dipindah ke Bank Jateng. Tutup rekening itu Pak, 301 itu kan angka yang luar biasa. Sehingga kemudian sudah posisinya sudah kesalip sama Purwodadi di 2 tahun ini dan laba juga sudah kesalip di Purwodadi. Jadi
kita sudah tidak lagi di aset yang terbesar, tidak lagi pada posisi laba yang terbesar. Untuk sampai dengan bahkan mungkin 3 tahun ini, Pak. Di bawah kami sekarang yang banter juga di Karangmalang, Sragen itu juga kenceng juga perkembangannya. Ya, jadi ini kondisi yang ada dengan sekarang. Jadi kami ada 1 kantor pusat, ada 24 kantor cabang, kemudian ada 1 mobil kas keliling, ada 5 kantor kas, Pak. Kalau pegawai kisaran saya sekarang 263 orang, Pak. Itu kalau kecamatan kan 27. Betul. Cabangnya cuma 24, berarti ada kecamatan yang kosong, Pak? Ya, jadi tadi itu, yang 3 kecamatan itu adalah BKK yang dulu tidak lolos verifikasi, yang sekarang menjadi cabangnya PT BKK Jateng. Yang masih proses menjadi BPR itu. Ya, jadi etikanya ya kita tidak buka kantor di sana, Pak. Sesama saudara. Sekarang aset 872 miliar. Laba berapa, Pak? Untuk posisi 31 Oktober, laba kami sebelum pajak itu 27,8 miliar, Pak. Untuk kredit yang diberikan 614,8 miliar. Yang tinggi DPK-nya, Pak. Jadi orang Banyumas banyak nabungnya daripada kreditnya ini. Total dana pihak ketiganya ada 741,8 miliar. Kreditnya berapa tadi, Pak? 614,8 miliar. Nah, sebelum kita bicara itu, Pak, ya, nanti dana masyarakat dan kredit, itu kan kadang-kadang Pemkab itu juga punya apa ya, Pak? Punya bank atau apa yang dari bank pasar atau dan sebagainya. Di Banyumas ada nggak, Pak? Tidak ada, Pak. Di Banyumas ada BUMD selain BPR, Pak. Jadi hanya ada BPR BKK dan BKK Jateng itu. Yang lain itu ada PD Pasar, ada PDAM, ada PIJ, tidak ada bank pasar, Pak. Nah, tadi kalau ada kebijakan ya, pemindahan rekening dari yang ke Bank Jateng ini kan kantong kanan, kantong kiri sebenarnya. Betul. Pemiliknya sama. Itu kenapa, Pak? Itu regulasi, Pak. Ada Permenkyu bahwa dana desa dialokasikan pada bank umum, Pak. Jadi itu berarti menyeluruh, Pak, ya, seluruh Jawa Tengah seperti itu juga. Yang saya dengar di Purwodadi, bupatinya mengeluarkan keputusan kebijakan tetap di BKK, Pak. Bahkan dana sertifikasi guru juga mengeluarkan lewat BKK, Pak. Kalau tidak salah itu Bu Bupati itu dulu juga berkarir di Bank BKK itu mungkin, Pak. Kelihatannya jadi punya emosi tersendiri gitu kira-kira. Nah, saya mendengar ya, saya tidak tahu di Bank BPR BKK Purwokerto ini bahwa rata-rata di musim pandemi yang lalu tetap tumbuh BPR BKK ini. Bagaimana dengan di Banyumas, Pak? Di Purwokerto itu? Di Banyumas untuk semuanya tumbuh, cuman melambat, Pak. Dan untuk laba sendiri pada tahun 2020 kemarin itu turun, Pak, turun sampai 4 miliar karena relaksasi yang cukup banyak, Pak. Itu dari relaksasi dan restrukturisasi saja itu pendapat kami sebulan pendapatannya itu ya berkurang kisaran 500 juta, Pak. Semua aspek tumbuh, hanya kan karena ada relaksasi dan restrukturisasi sehingga pendapatan dan labanya yang tahun 2020 kemarin turun dibanding 2019. Tapi kalau tahun ini sudah naik, Pak.
Jadi kalau laba tadi ya sekitar 27,8 27,8 ya. itu yang disetor sebagai dividen ke provinsi maupun ke kabupaten berapa, Pak? Jadi laba itu pembagiannya kan nanti kan setelah pajak Ya. itu 55% untuk dividen, Pak. Oh. Nah, nanti dari 55% setelah pajak itu tinggal share untuk modal disetor masing-masing. Kalau di Purwokerto ini modal disetornya masih tinggi kabupaten dibanding provinsi, Pak. Jadi Gitu. kalau perdanya PSP-nya kan provinsi, secara Ya. PSP, tapi secara kepemilikan setoran modal itu Ya. PSP-nya sebetulnya kabupaten. Iya, iya. Karena kabupaten sudah setor 24,5 miliar, provinsi baru 19, sekian. Itu kan harusnya 51% provinsi, 49% kabupaten gitu, Pak ya. Jadi Ya. sekarang provinsi yang masih kekurangan modal, mudah-mudahan dalam tahun depan ada tambahan modal provinsi untuk mewujudkan 5149%. Ya. Ya. Itu kurang sekitar 5,5 miliaran, itu Ya. provinsi sudah 51%. Ya. 6 miliar lah. Itu tidak bisa dikompensasi misalnya apa dividennya ditahan supaya nambah modal gitu, nggak bisa, Pak? Ya itu sih bisa, Pak. Bisa, tapi kan juga Pemprov juga butuh PAD juga kan, Pak. Ini kan tahun 2022 ini kelihatannya ya, bukan kelihatannya, tapi prediksinya itu kan pandemi menurun, perekonomian akan pulih kembali kira-kira. Nah, apa yang akan dilakukan ini BPR Purwokerto ini untuk meningkatkan omset, ya, dana masyarakat maupun kredit, apa Pak programnya, Pak? Ya, jadi begini Pak, untuk pandemi ini secara pertumbuhan dari bisnisnya sebetulnya kami meningkat hanya pada sektor pendapatan dan laba karena banyaknya restrukturisasi dan relaksasi itu, Pak. Ya. Kalau posisi Oktober saja yang direstrukturisasi itu 12,2 miliar, itu yang direlaksasi itu ada 27,1 miliar. Jadi ada 39,3 miliar, Pak. Itu. Dari kredit 614 miliar tadi itu. Jadi ini masalahnya yang kemudian sampai dengan sekarang juga yang dilakukan restrukturisasi dan relaksasi setelah hampir masanya berakhir ini juga mereka belum semuanya pulih, Pak. Maka banyak yang minta masih perpanjangan. Walaupun demikian, kalau untuk BUMD di Kabupaten Banyumas, untuk sampai dengan tahun ini bahkan mungkin tahun depan kita masih pemberi kontribusi dividen tertinggi di Kabupaten Banyumas, Pak. 2019 sangat tinggi 8,6 miliar. Nah, kalau kemarin turun menjadi 6,3 miliar itu. Karena laba turun dan juga ada terdelusi oleh penambahan setoran modal dari Pemprov. Untuk tahun depan saya kira kondisi masih sama, Pak. Kita optimis di kondisi core bisnisnya di aset, kredit dan dana itu kita masih tumbuh. Di RBB yang kita susun juga ini laba tumbuh walaupun hanya sekitar 6%, 7%, Pak. Laba masih tumbuh. Karena tadi itu yang relaksasi belum sepenuhnya pulih, Pak. Kita tetap ekspansi, kredit kita tumbuh. Cuma yang relaksasi, kalau yang relaksasi pulih semuanya, wah itu luar biasa. Iya. Berbagai hal secara digital juga kami tingkatkan, Pak. Iya. Ini yang sudah berjalan kan PPOP lah, sudah umum gitu kan. Ya. Kemudian ada e-kolektor yang di pasar-pasar, kemudian yang sedang dibangun ini e-retribusi. Ini kita akan kerjasama dengan PD Pasar Satria. Dan kalau ini nanti sukses, rencana kami juga akan ke pasar-pasar desa untuk retribusi. Ini kan bagi mereka kan lebih efisien di tenaga karena nanti kami yang ngelola. Kemudian di virtual account juga tinggal SOP-nya. Di EFOM ini, Pak. EFOM itu bagaimana masyarakat membuka rekening dan mengajukan kredit bisa secara online. Ini juga lagi dibangun dalam proses. Dan untuk ATM ini yang luar biasa. Jadi OJK kita sudah dapat izinnya, Pak.
Cuma dari BI-nya ini yang masih ada kekurangan-kekurangan sampai dengan sekarang. Ya. Kemudian dalam hal digital marketing, kita punya beberapa sosial media dan sebagainya. Ini kita optimalkan, termasuk kita membantu untuk mengambil gambar-gambar, dokumen-dokumen para pelaku UMKM untuk kita siarkan juga sehingga lebih dikenal di masyarakat. Ya. Ini yang kita bangun sekarang, Pak. Jadi ATM itu nanti BPR BKK Purwokerto bisa mengeluarkan ATM sendiri gitu Pak ya? Ya, dari OJK sudah dapat izin ya. Pak. Tinggal dari Bank Indonesia ya. Ini kemarin baru dapat balasan, masih ada beberapa kekurangan. Ini harus kita segera lengkapi. Kira-kira kapan mulai bisa ada ATM itu Pak? Harapan saya tahun ini izin dari BI turun Pak, harapannya. Ya. Sehingga 2022 kita sudah bisa beroperasional. Ya. Karena kalau itu izin sudah turun, kita bisa dengan cardless dan fitur-fitur yang lain kita bisa di situ, sehingga di era yang sekarang digitalisasi ini paling tidak lah Pak, kita bisa tidak ketinggalan zaman. Itu kalau diizinkan dan terlaksana, apakah itu yang pertama untuk BPR BKK di Jawa Tengah Pak? Betul Pak. Sampai dengan sekarang, kalau izin ini pertama Pak, kami mengajukan ini sejak 2013 Pak. Ya. 2013, kemudian pada tahun 2015 ada regulasi dari OJK. Ya. Konsep awal co-branding atau kerjasama dengan bank, POJK-nya mengatur bahwa co-branding sudah tidak diperbolehkan, harus issuer atau sebagai penerbit. Maka seluruh BPR se-Indonesia itu harus mengajukan izin ulang sebagai penerbit. Ya. Sehingga semuanya berawal dari nol. Kemudian 2016 kita dapat izin dari OJK. Ya. Kemudian kita mengajukan ke Bank Indonesia tahun 2018. Ya. BI ada regulasi baru lagi bahwa seluruh ATM berganti menjadi chip itu Pak, kartunya. Ke cancel lagi. Jadi proses yang begitu panjang Pak. Nah, ini kemarin sudah dibuka regulasi lagi, kita sudah kirim berkas. Informasi ini ada balasan surat hari 2 hari yang lalu, masih ada kekurangan yang dilengkapi, Pak. Ya. Demikian, Pak. Kalau di BPR lain, apa sudah ada yang berhasil, Pak? Kalau BPR swasta waktu itu Surya Yuda itu masih co-branding dengan Bank Syariah Mandiri. Kalau penerbit kalau tidak salah di BPR KS Bandung. Tapi dengan regulasi yang baru ini, hampir semuanya belum ada yang operasional, Pak. Surya Yuda juga masih proses juga. Semua restart dari nol semua, Pak. Jadi nanti kalau ini berhasil, BPR BKK Purwokerto termasuk pelopor ini, Pak ya? Ya mudah-mudahan, Pak. Ini mudah-mudahan ini. Ya. Ya. Dan saya yang pengen tahu juga itu apa, Pak? Segmen-segmen apa saja yang dilayani oleh BPR BKK Purwokerto ini? Ya, Pak. Jadi untuk kami di sektor kredit yang mendominasi itu di antara pertanian, perdagangan, ini perdagangan. Ada jasa dan lainnya. Itu perdagangan paling banyak. Perdagangan. Kemudian untuk seperti dana masyarakat dan sebagainya, kita nyasar hampir semuanya, Pak. Ya. Jadi sekarang yang kita berhenti ini kan sekolah-sekolah. Kita kerjasama dengan sekolah banyak sekali, dengan perguruan tinggi juga kita sudah kerjasama, Pak. Sudah berjalan, pasar sudah. Jadi tadi yang dilihat bahwa dari dulu untuk kondisi Purwokerto, masyarakatnya ini lebih banyak menabung daripada kredit. Karena indikatornya tadi dananya 700 sekian, 741, kreditnya hanya 614.
Baik. Nah, pertanyaan saya di kredit ini komposisi yang produktif sama yang konsumtif seperti apa, Pak? Jadi kalau yang di kita ini masih lebih tinggi yang konsumtif karena ini kredit-kredit para perangkat desa. Ya. Kalau ASN tidak begitu. Kemudian karyawan-karyawan swasta seperti perhotelan, pabrik, Pak. Ini kita mendominasi 55% lah, Pak. Jadi yang produktifnya itu 53% ini yang konsumtif tadi itu, yang 46, atau 47 itu yang produktif, Pak. Kalau kredit perumahan itu dikategorikan apa, Pak? Konsumtif atau produktif? Ya, jadi perumahan kalau yang kita biayai itu pengembangnya itu produktif karena mereka untuk jualan itu, Pak. Tapi kalau yang kita biayai masyarakatnya untuk dihuni itu konsumtif, Pak. Dan kita sangat kecil membiayai itu karena masyarakat ini kan pasti lewat bank-bank umum karena subsidi perumahan itu melalui bank umum. Kalau kita tidak ada subsidi perumahan, gitu, Pak. Nah, sekarang di segmen pasar yang BPR BKK Purwokerto berada itu pesaingnya siapa saja, Pak, situ? Kalau di Purwokerto ini perbankan itu totalnya ada 54 atau 56 bank di sini, Pak. Kalau khusus BPR-nya di sini kalau di wilayah OJK Purwokerto ada 21 BPR. Belum lagi yang koperasi dan sebagainya, Pak. Ya, kalau pesaing di Purwokerto sangat tinggi, Pak. Tapi kalau di sesama BPR, BPR BKK ini termasuk kategori apa, Pak? Paling besar atau apa di level menengah atau seperti apa? Khusus di Kabupaten Banyumas, ini ada BPR Suryayuda, Pak. Itu lebih besar daripada kita, Pak. Ya. Kalau yang lain di bawah kita. Kalau BPR Suryayuda kan pusatnya di Banjarnegara. Itu maksudnya cabang Purwokertonya, Pak? Cabang Purwokerto juga besar, Pak. Asetnya hampir sama dengan kami, Pak. Bahkan mungkin sekarang tinggi sana, Pak. Iya. Kelihatannya itu cabang terbesar ya setelah Banjarnegara itu di Purwokerto. Betul, Pak. Baik, Pak. Mungkin Bapak ada saran ya? Harapan pada pemerintah provinsi tadi jelas supaya tambah modal gitu ya, pemerintah kabupaten, kemudian kalangan dunia usaha dan masyarakat umumnya gitu ya. Apa yang harus dukungan-dukungan apa yang diperlukan supaya BPR BKK ini apalagi secara keseluruhan di Jawa Tengah itu benar-benar terasa perannya dalam peningkatan perekonomian khususnya di tahun 2022 ini, Pak. Baik, Pak. Jadi khusus kepada pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri ini paling tidak, Pak. Berilah ranah untuk BPR milik pemerintah itu sebagai penyalur. Sekarang KUR saja kita belum bisa menyalurkan karena POJK-nya ya terkendala dengan antara syarat-syaratnya. Jadi setidaknya itu bisa berperan di dalam penyaluran dana pemerintah. Ini karenanya ada di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan. Contoh kemarin 301 rekening dana desa pindah semua kan karena regulasinya dari Kementerian Keuangan, Pak. Itu. Ya mungkin belum tahu tentang BPR BKK seperti apa mungkin, Pak. Kemudian kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, saya kira sama. Kalau aturan di kementerian bisa, saya kira dari Pemprov juga saya kira ada tindak lanjut tentang minimal dulu kita bisa ada penyaluran kayak RTLH ke masyarakat dan sebagainya. Paling tidak kan ada trust, ada pengendapan dana walaupun sebentar. Kemudian yang sisi lain tadi itu untuk sesuai dengan
regulasi bahwa 51% sahamnya. Sekarang kan 53 kabupaten, provinsi baru 47% itu kan. Kemudian kebijakan-kebijakan yang lain yang intinya fungsi intermediasi BBR milik pemerintah ini bisa lebih berperan. Untuk kabupaten juga sama Pak. Ini di Purwodadi bupatinya luar biasa gitu kan. Nah, di sini mungkin masih pakem dengan regulasi yang ada Pak. Jadi kita tidak bisa maksimal. Contoh RTLH ini mulai tahun ini juga sudah tidak lewat BPRBK. Padahal satu RTLH itu kan A10 juta, sekian ratus penerima. Paling tidak di kita itu kan ada endapan karena untuk penarikan RTLH itu kan harus ada selesai fisik. Itu juga tahun ini sudah tidak ada dana apapun yang melalui kita, Pak. Dari APBD apalagi APBN tidak ada. Dulu ada Pak. Sekarang sudah tidak ada lagi, sehingga mohon dalam hal ini dapatlah intermediasi bahwa minimal untuk lewat itu sudah sebuah kepercayaan. Gitu. Kemudian hal yang lain kepada masyarakat dalam hal ini, bahwa masyarakat kepercayaan masih tinggi untuk BPRBKK Purwokerto, terbukti dari tadi itu menginvestasikan penempatan dananya, dan kami dalam melayani sekarang juga kita dalam kondisi yang sekarang melonggarkan dari persyaratan dan sebagainya, ada beberapa diskresi di saat pandemi ini, Pak. Contoh, yang semula untuk plafon minimal X rupiah, syarat agunan harus marketable, harus dapat dilalui kendaraan roda 4. Untuk hal-hal khusus, nasabah lama, bagus, dan sebagainya, itu saya berikan diskresi. Demikian juga untuk suku bunga, nasabah lama, bagus, dan sebagainya, saya berikan diskresi juga. Jadi banyak kelonggaran di saat pandemi agar para nasabah ini bisa bangkit bersama, Pak. Termasuk juga tadi kredit-kredit yang besar, bahwa BMPK kami itu bisa memberikan kredit sekitar 20 miliar, 30 miliar, itu masih bisa. Untuk satu peminjam, untuk BMPK kami. Jadi ini kami mencoba untuk para nasabah ini bangkit bersama kita, itu kita berikan juga kelonggaran persyaratan dan sebagainya, termasuk juga plafon kredit, Pak. Ini biar kita bersama-sama bisa bergerak bersama-sama, cepat pulih, cepat bangkit, Pak. Jadi ini layanan-layanan yang kami khususkan, termasuk program OJK Purwokerto, namanya Laku Semar. Layanan keuangan semangat memberantas rentenir itu, Pak. Kredit yang cukup dengan KTP lah. Cung KTP siang proses, oke, cair gitu, Pak. Ini untuk menyaingi, paling tidak memperlambat pergerakan rentenir, karena kita tidak mungkin, Pak, memberantas dengan program kita. Perbankan harus ada minimal KTP. Kalau mereka kan tinggal bicara langsung cung, mau berapapun cung itu, Pak. Ini yang sulit. Contoh kita di pasar-pasar, Pak. Kita buka jam 7, mereka jam 7 sudah selesai. Mereka sudah bergerak sejak jam 3 pagi. Kita baru jam 7 datang, mereka selesai, dan mereka juga nasabah kami. Setelah mereka narik juga naruhnya uangnya di tempat kami. Jadi Laku Semar tadi langkah keuangan semangat melawan rentenir itu, Pak? Layanan keuangan. Oh, layanan keuangan, ya. Semangat memberantas rentenir. Ini programnya OJK Purwokerto sudah lama itu, Pak. 2015 sampai 2016 sampai dengan sekarang masih. Bunganya cuma 0,75%. Sedikit aja pertanyaan saya tadi. Tadi kan banyak sekali program-program yang tidak lewat lagi BPRBKK ya. Iya, Pak. Mungkin BPRBKK Purwokerto cukup kredibel ya. Apakah yang lain-lain diragukan gitu, Pak, tidak dipercaya, sehingga secara keseluruhan nasional dan Jawa Tengah ini
dipindahkan gitu. Ya, jadi lagi-lagi Pak, regulasi Pak. Oh. Jadi apalagi APBN itu penyalurannya harus lewat bank yang terdaftar dalam sistem pembayaran itu. Oh. Yang pada saat pertama kali diselesaikan itu sih biar ketika pusat mentransfer dana ke desa itu langsung tidak harus nanya, dilihat itu sudah sampai ke rekening. Kalau lewat kita kan harus transit di bank umum dulu baru dipindahkan. Ini alasan yang logis sehingga demikian. Kemudian yang anehnya lagi sampai dengan ke tingkat APBD saja dulu RTLH, dana bantuan manula dan sebagainya, semuanya sudah tidak lewat kita. Banyak sekali dana lewat melalui kita, makanya aset kita menggelembung cukup tinggi. Sekarang tidak ada sepeser pun. Katanya kalah lobby, Pak. Jadi, nah itu nggak tahu, Pak. Jadi harus konsultasi, sampaikan aspirasi di Jawa Tengah yang melalui DPRD lah, melalui Komisi C gitu ya. Padahal di Banyumas sendiri kami dividen tertinggi. Iya. Tapi nyatanya katanya regulasi ya sudah Pak, kita kembali ke kitoh BKK, bank yang kecil, bagaimana kita bergerak pada wilayahnya, mungkin seperti itu Pak. Baik, mudah-mudahan ini didengar oleh para anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah ya. Jadi supaya banknya sendiri itu juga sehat gitu. Saya kira itu Pak, masih ada yang ingin disampaikan? Terima kasih Pak, harapannya ya tadi lah. Ada keberpihakan pemerintah dalam hal regulasi sehingga setidaknya ada fungsi intermediasi dari dana APBN, APBD melalui kita, paling tidak ada trust yang meningkat dari masyarakat bahwa BPR BKK apa-apa melalui BPR BKK. Ini dulu kami pernah mengalami seperti itu. Jadi masyarakat sangat-sangat senang karena sekarang apa-apa lewat BKK. BKK ada di seluruh pelosok sampai ke wilayah kecamatan. Sehingga mereka itu jaraknya juga dekat. Kemudian hal yang lain adalah tentang PPOP, tentang hal-hal yang lain terkait dengan layanan pembayaran ataupun mereka juga sekarang sudah tidak perlu jauh-jauh bayar PDAM, bayar PBB dan sebagainya, sudah bisa semuanya, bayar tiket dan sebagainya, sudah bisa di kita semuanya. Ini harapannya juga ketika regulasi nanti mendukung kembali seperti dulu, banyak dana APBN, APBD melalui kita, lah ini harapan kami kan setidaknya 1-2 hari ada endapan. Dan kedua, trust masyarakat setidaknya sekarang apa-apa lewat BKK, trust-nya meningkat, Pak. Ini harapan kami itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Sugeng Priyono, Sarjana Ekonomi, Dirut BPR BKK Purwokerto, yang sudah menyampaikan banyak hal, kreativitasnya, juga asetnya meningkat terus, ya, apa yang dilayani. Mudah-mudahan makin maju, perannya makin besar, dan benar-benar menjadi bagian yang penting untuk menumbuhkan perekonomian di Jawa Tengah. Terima kasih Pak, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.